LG V50 ThinQ di harganya cuma 3 jutaan di tahun 2021 dapat kondisi HP yang perfect dan juga full set original, bisa jadi sangat worth it banget di harganya untuk HP X flagship. So mari kita langsung aja review LG V50 ThinQ di tahun 2021. Let's go. Halo guys, nama gue Gustavo dari StaffTech dan mari kita langsung aja review si LG V50 ThinQ. Seperti biasa, bahas harga dan speknya dulu. Untuk harganya ini kalian bisa beli di harga 3,4 juta, itu yang RAM 6GB dengan internal storage sebesar 128GB, single SIM dengan microSD expansion yang pastinya. Seperti biasa, kalau kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh link pembelian di deskripsi. Dan juga kalau misal kalian ingin wallpaper yang di HP ini, gue juga udah taruh link wallpaper di deskripsi. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 855 dan fabrikasi sebesar 7 nanometer, layar 6,4 inci, POLED display, 1440p, itu dengan PPI sebesar 538, udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 5, ada always on display, UFS 2.1, yang pastinya masih ada headphone jack yang udah super hi-fi quad deck, stereo speaker, ada NFC, dan juga punya baterai sebesar 4000 mAh yang bisa fast charging sampai 18 watt. Next, build atau desain displaynya. Pertama, untuk buildnya sendiri ini yang pastinya terbuat dari premium material dengan glass back yang sangat elegan dan juga metal frame. Dan ya ini desainnya sendiri menurut gue bodi belakangnya khas LG banget. Punya warna yang monoton cuma satu aja, Aurora Black, dan ini kerasa simple dan super duper elegan. Terutama ini finish blacknya ini gue suka banget, ini kerasa bener-bener hitam pekat, kelihatan super keren. Dan yang khas LG juga ini pastinya dari si kameranya, bisa kita lihat itu kamera 3-nya tuh flush dengan si bodinya. Yang ini kayaknya di HP zaman sekarang nggak ada deh HP yang kayak gini, yang kameranya flush dengan bodinya setahu gue. Ya itu yang pastinya bakal ngebikin LG V50 lebih kelihatan eksklusif dan lebih kelihatan elegan. Cuma memang karena ini bodinya besar 6,4 inci, jadi memang untuk pemakaian satu tangan rada sulit, ini lebih enak untuk pemakaian dua tangan. Dan untuk si fingerprintnya ini yang posisinya ada di belakang, jadi masih belum in display, nggak kayak LG GRX. Tapi at least ini kecepatannya sendiri menurut gue cukup oke lah. Masih lumayan cepat dan juga yang pastinya ini sangat reliable dan sangat akurat. Untuk LED notifikasi yang pasti di HP ini ada, cuma ini ada unik guys. Ini tuh LED notifikasinya di belakang, di logo 5G-nya yang ada di atas. Itu tuh RGB, jadi bisa ganti warna. Ya lumayan unik aja nih, lumayan jadi kerasa keren ya, kerasa eksklusif. Dan untuk NFC-nya sendiri, ini tuh NFC-nya posisinya ada di logo V50-nya di sini. Bisa kita lihat. Dan kalau misalnya kita tes, ini memang nggak se-smooth atau nggak sebagus HP-HP zaman sekarang. Scanningnya, sekarang lagi bisa kita lihat, langsung nge-scan. Kita coba scan lagi. Oke, sekarang kayaknya scanningnya udah lebih responsif deh dibanding sebelumnya. Oke, never mind, forget about it guys. So ya, memang scanningnya ini bekerja kayak 7 dari 10 kalau misalnya gue rating, tapi bisa kita lihat kadang-kadang suka nggak mau nge-scan. Tapi kalau sekalinya nge-scan, kayak tadi, langsung kebaca. So ya, ratingnya kalau misalnya gue mau rate itu 7 dari 10 lah. Masih sangat usable, cuma memang kadang-kadang suka rewel. Dan untuk kualitas layarnya sendiri ini gue bisa bilang di harganya yang 3 jutaan, ini salah satu yang terbaik. Punya warna yang vibrant tapi nggak oversaturasi dengan sharpness yang super sharp, viewing angle yang excellent, dan juga kontras kelas HP flagshipnya pastinya. Ya bisa dibilang ini OLED di LG V50 itu masih ada bau-bau flagshipnya lah, even di tahun 2021 sekalipun. Cuma memang untuk pemakaian luar ini LG V50, walaupun bisa cukup terang, tapi bisa kita lihat ini di B-roll-nya matahari terik banget. Layar memang kelihatan gelap daripada HP flagship zaman sekarang kalau misalnya mau dibandingin. Tapi ya menurut gue sih kalau di harganya sekarang udah murah kan, cuma 3 jutaan sih ini masih cukup bagus lah brightness-nya. Walau gelap tapi masih kebaca. Dan yang terakhir untuk di segmen ini, touch delay-nya pasti di HP LG V50 seperti HP LG lainnya pernah gue review, nggak ada touch delay sama sekali saat gue coba ngetik keyboard atau navigasi OS dengan cepat atau navigasi aplikasi. Semua kerasa responsif, very nice. Dan yang gue suka juga guys, ini untuk haptic feedback-nya. Ini untuk haptic feedback-nya, LG memang salah satu HP Android yang haptic feedback-nya kelas atas. Ya setara dengan Huawei dan Samsung ini haptic feedback-nya untuk kelas HP flagship. Next, untuk si audio quality-nya, yang pertama kita bahas audio quality via headphone jack. Yang pastinya ini udah ada hi-fi quad deck nyala. Jadi kalau misalnya kalian mau dengerin pakai HP ini, jangan lupa selalu nyalain hi-fi quad deck-nya yang ada di control center. Nih, selalu nyalain, karena ini bener-bener bikin audio kualitas di HP ini jadi mind blown banget guys. Ini gue tes tuh pakai Apple Music ya guys, Apple Music dengan streaming high-res lossless, jadi bener-bener high quality format. Dan gue bisa bilang ini kualitas audionya seperti yang dengerin di desktop deck, di dalam form factor yang portable yang pastinya. Kualitas audio ini pretty much the best dibanding HP flagship zaman sekarang sekalipun.
Overall punya kualitas vokal yang soft, detail dan crisp dengan mid-range yang sangat present, separasi instrumen yang pretty much amazing, soundstage yang sangat bagus untuk kelas HP dan juga bass yang punchy, kerasa mukul banget tapi masih kerasa natural dan gak bleber ke part-part lainnya. Yang pastinya juga ini punya volume yang bisa super keras seperti HP-HP LG V series lainnya. Dia punya 75 step volume jadi sangat wide banget. Jadi ya ini bisa benar-benar akurat banget ngatur kekerasan volumenya sesuai selera kalian. Karena itu salah satu kelemahan atau keluhan gue di HP-HP zaman sekarang atau HP apapun selain LG, dia itu volume stepnya terlalu dikit, jadi kadang-kadang suka kekerasan atau kekecilan kalau misalnya turun satu volume. Di sini apa sih masalah itu nggak ada. Dan ya gua tes ini seperti biasa pakai earphone kok Porta Pro di volume 30 aja guys, cuma 30, ibaratnya kayak cuma 40%, udah kerasa keras banget dan kerasa sangat enak. Ini lumayan impresif menurut gue. Overall yang pastinya ini kualitas audionya masih the best. Mau dibandingin sama HP flagship sekalipun kayak iPhone 11 Pro gue atau HP flagship zaman sekarang yang udah keluar, gue bisa jamin masih lebih enak di LG V50 atau V series lainnya in general. Dan untuk kualitas dual speakernya, kalau kalian udah pernah lihat review LG GTX gue, ini pretty much suara speakernya tuh sama persis. Pertama, kalau misal kalian mau dengerin lagu atau dengerin konten pakai speaker ini, gue selalu rekomen jangan nyalain DTS surround sound karena gak tau buat kuping gue kalau nyalain DTS surround sound tuh suaranya jadi aneh banget, jadi weird lah, kayak bener-bener di filter gitu, kurang enak menurut gue. Tapi ya balik lagi ke reviewnya, tanpa DTS nyalain menurut gue suaranya cukup oke lah, tapi nothing special. Punya suara vokal yang masih jernih dan punchy dengan bass yang oke dan separasi instrumennya bagus. Cuma ini memang sama seperti LG GTX, soundstage-nya memang untuk kelas HP stereo, speaker stereo ini kerasa sempit di harganya. Kalau misalnya dibandingin kayak Huawei Mate 20 Pro, Google Pixel 3 XL atau P20 Pro, gue bisa bilang speakernya masih jauh lebih bagus di HP tersebut. Tapi untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Next. Next, kamera quality-nya. So, kamera belakang ini triple kamera utama 12 megapiksel dengan f1.5 yang udah ada 3 axis optical image stabilization, kamera kedua 12 megapiksel f2.4, 2x optical zoom, udah ada OIS juga sama, dan kamera terakhir yang ketiga 16 megapiksel ultrawide dengan f1.9. Nice. Kamera depan ini ada dua. Kamera yang pertama ini 8 megapiksel f1.9 dan kamera yang kedua yang lumayan wide itu 5 megapiksel f2.2. Dan untuk kualitas 3 kamera belakang ini gue bisa bilang salah satu setup kamera terbaik untuk harganya, mau dibanding dengan HP second atau HP baru sekalipun. Overall ketiga kamera punya temperatur warna yang mirip, jadi nggak kelihatan aneh dengan warna yang hidup, detail yang sama-sama sharp, dynamic range-nya bagus, tapi memang sedikit lebih bagus atau high quality di main kameranya. Terus ketiga kamera tersebut juga punya kontras yang bagus. Overall menurut gue di harga 3 juta, ini menurut gue kamera terbaik di harganya, sangat versatile dan high quality. Di LG V50 juga udah ada dedicated night mode, tapi sayangnya ini fotonya menurut gue nothing special. Overall gambar masih punya detail yang cukup bagus, walau nggak detail banget, agak soft dengan warna yang masih vibrant dengan noise yang rada minimum juga. Cuma ada satu kelemahan ini bisa kita lihat hasil fotonya memang untuk night mode ini kerasa lebih gelap daripada HP zaman sekarang. Dan untuk selfie ini juga ini sayangnya rada mediocre. Semua sebenarnya ini kelihatan oke guys, dia punya warna yang bagus, exposure yang sangat bagus dan juga fokus yang decent. Tapi bisa kita lihat ini detailnya memang jauh lebih soft atau lebih soft daripada HP-HP lainnya. Yaitu berkat si kamera ultra wide dan selfie kameranya yang kecil megapikselnya. Dan di video recording HP ini bisa ngedekor sampai resolusi 4K 60fps dengan stabilisasi. So ini dia sampelnya pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Next, oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60fps. Ini kayaknya sama kayak LG GTX kualitasnya. Kelihatannya sangat bagus dan bagus, dan juga kalian bisa lihat gimana kualitas mikrofonnya. Air mengalir, fokusnya juga cepat banget bisa kita lihat. So ya, kalian bisa lihat di bawah komen gimana kualitas audio dan stabilisasinya.
Next, gaming performance-nya. Ini pakai chipset yang sama dengan GTX atau Pixel 4, yaitu Snapdragon 855 dan fabrikasi sebesar 7 nanometer. Dan untuk gaming performance ini, kalau kalian pernah lihat review LG GTX, pretty much the same di LG V50. Overall, gua tes main game Genshin Impact seperti biasa yang super berat. Ini masih cukup playable di settingan low dengan frame rate 60. Dapat gameplay yang masih lumayan smooth dengan stutter yang ada tapi nggak terlalu banyak, nggak sampai groundbreaking atau game breaking. HP-nya juga ini nggak cepet panas guys. Baru setelah main lebih dari 20 menit ini HP baru kerasa cukup panas dan terlambat throttling. Yang menurut gue itu lumayan normal untuk game Genshin Impact. Nah terus untuk si game rhythm-nya ini seperti HP LG lain yang pernah gue review, di LG V50 kerasa super smooth, gak ada touch ataupun audio delay sama sekali. Gue main Bandori di difficulty tinggi, easy full combo, ini bisa dibilang sekelas dengan HP brand yang gak punya touch delay kayak Apple atau Google. Next untuk si UI experience-nya. Ini gue lumayan surprise guys, untuk harga 3 juta kalian udah dapat versi Android yang lumayan up to date lah untuk zamannya. Bisa kita lihat kalau misalnya kita ke About Phone, dia sudah di Android 11. By the way, ini gue mungkin dapat update lebih early karena ini versi Koreanya. So Android versi 11 dan untuk si security-nya nih udah di security bulan September 2021. Jadi ini masih sangat up to date banget. Nice. Dan untuk si UI-nya juga guys, ini walaupun gue masih lebih prefer stock Android, tapi gue gak dislike kok UI-nya LG ini. Malah gue lumayan suka. Overall UI-nya tuh ini menurut gue cukup solid. Ini ngingetin gue UI LG itu sama Huawei dan Samsung. Jadi ibaratnya kayak One UI sama EMUI punya anak, jadilah LG UI. Transparannya yang kayak gini ini ngingetin gue sama MIUI, bukan MIUI, EMUI-nya Huawei. Dan kalau misalnya kayak warna vibrantnya kayak gini guys, kalau misalnya di setting ada warna vibrant dan warna on your face gitu, ngingetin gue sama HP Samsung. Yang personal gue suka kombinasinya. Yang pasti ini jauh lebih baik daripada MIUI. Dan untuk memakai sehari-hari ini masih kerasa seperti HP budget flagship zaman now. Launching aplikasi masih kerasa cepat, multitasking masih bagus, navigasi semua aplikasi juga ini pretty much kerasa smooth dan snappy layaknya HP flagship, which is very nice. Dan untuk si direct info-nya juga guys, ini karena HP flagship, gak usah ditanyakan lagi ini support HDR10, HDR10 Plus dan HLG, mantap, flagship banget, dan juga dia yang pastinya sudah Wi-Fi L1. Dan yang terakhir untuk si battery life-nya, dia punya baterai yang cukup besar, 4000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. Untuk unit gue guys, ini kalau misalnya ngecas tuh, coba kira-kira di layar di kamera kelihatan gak ya? Jadi kalau misalnya ngecas tuh layarnya ada flicker. Coba gue colok, ya bisa kita lihat guys tuh. Setiap ngecas tuh layarnya flicker. Yang gue kira ini cacat hardware, tapi ternyata pas gue lihat di Reddit dan teman-teman, ternyata ini isunya memang normal banget untuk HP LG V50. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi ya ini known issue lah, gak masalah. Cukup oke, so it's all good. Dan untuk si battery health-nya sendiri guys, ini karena gue beli di toko Orange Shop yang bener-bener mantap banget. Jadi gue dapat battery health. Jadi ini salah guys ya, ini harusnya 4000 mAh, tapi pretty much gue dapat battery health yang perfect, 98% atau 99%. Masih super duper sehat, nice. Yang ini memang kelihatan banget di ketahanan baterainya. Ini pretty much LG V50 bisa tahan 1,5 hari penuh, easy. Dengan pemakaian gue seperti biasa enteng, sosial media dan nonton YouTube, terus dia bisa dapat screen on time sebesar, kalau misalnya kita ke gallery, gue udah screenshot, dia bisa dapat SOT sebesar 6 jam 53 menit, atau kalau mau dibuletin sebesar 7 jam dengan sisa baterai 21%. Sangat impresif untuk kelas HP second. Oh ya by the way guys, ini tuh gue dapat baterai segitu di resolusi Full HD ya. Kalian bisa ganti resolusinya kalau misalnya kalian ke settings, terus ke screen resolution. Ini gue pakai medium, jadi gue nggak pakai full resolution. Yang gue rekomen kalian mending pakai Full HD aja karena bedanya nggak terlalu jauh. Tapi ya, dan untuk si charging speed-nya sendiri, yang pasti gue pakai fast charger, gue ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu yang cukup oke, 1 jam 45 menit aja. So, bukannya paling cepet, tapi masih lumayan oke. Tapi mungkin cuma segitu aja videonya, dan untuk si konklusinya menurut gue LG V50 ThinQ di harga 3 jutaan bisa dapat kondisi yang like new, terus kalian dapat aksesoris, boxnya, dan juga kalian dapat casing dan tempered glass di dalam, dan juga charger, kabel data yang ori. Di harga 3,5 jutaan ini menurut gue bisa jadi lebih worth it daripada LG GLX sekalipun yang harganya 2,5 juta. Di harga segitu LG V50 masih punya kualitas kamera yang flagship level, kondisi yang perfect, battery life yang masih awet, gaming performance dan touch sensitivitas yang solid,
layar OLED yang premium, dan juga yang pastinya buat para audiophile, kualitas headphone jack HiFi Quad DAC yang terbaik di tahun 2021 sekalipun. So overall gue sih rekomend banget LG V50, terutama buat kalian yang lagi nyari HP 3 jutaan dan ingin dapat semua fitur dari A sampai Z. LG V50 menurut gue sangat worth it, apalagi buat pecinta audio on the go. So kalau misalnya kalian beli HP-nya, gue bakal taruh link di deskripsi, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper, gue udah juga taruh wallpaper link di deskripsi. So mungkin cuma segitu videonya, mau kalau misalnya kesana atau ada video kelewat, jangan lupa like dan sub. Thanks for watching, we'll see you in another video.